KPI Kak, maaf Oh. ya. Iya. Mungkin sekarang gimana nih Kak perkembangan anak kakak sendiri sama Kak Marsha? Udah? Gimana nih perkembangan udah memulai masuk di 2 hari sekolah? Sekolah. Kakak sebagai orang tua gimana nih melihat anak? Yang pasti seneng ya karena anak si Kinan juga udah bisa mulai belajar, ketemu teman, bersosialisasi, dan ternyata alhamdulillahnya Kinan itu percaya diri. Karena percaya diri itu yang penting. Iya, dan untuk kakak sendiri sebagai ibu ada kayak rasa khawatir gitu Kak? Khawatir sih pasti ada karena kan selama ini dia belum emang sengaja kita nggak masukin kayak sekolah dulu kan, cuma kayak lebih kayak gym aja gitu, kayak aktivitas-aktivitas lain. Khawatirnya lebih ya sekarang kan abis ini kita nggak bisa pantau kan, kita serahin ke guru di sekolah. Ya ada insecure dikit tapi kayaknya kalau komunikasi sama guru baik jadi menurut aku aman-aman aja. Tapi menurut kakak sendiri untuk Kak Kinan itu ada Apa? Ya buat Kinan ya. itu interaksinya gimana sih Kak sama teman-teman sekolah mungkin udah ada kakak-kakak Oh oke. Kalau ini report dari guru sih belum ada karena masih baru 2 hari. Tapi Iya, kalau betul. dilihat sih mungkin karena dia anak pandemi jadi kayak dia asik main sendiri aja nih terus Iya, masih iya, explore gitu. Jadi kayak untuk dia interaksi sama temennya itu masih belum begitu. Masih kurang. Ya masih agak kurang. Cuma mungkin kita lihat nanti berapa mungkin sebulan lah baru oke kayaknya ya. Tapi kalau udah ketemu playground udah Iya. dia udah lupa sama temen-temennya. Jadi ya itulah kan namanya juga anak pandemi. Giran ketemu playground yang sering main di rumahnya playground kayak gitu, jadi ketemu yang lain nggak peduli. Tapi untuk kakak sendiri ada rasa kekhawatiran nggak? Adik udah sekolah. Kekhawatiran nggak ada ya karena so far ya kita percayakan aja sama guru yang ada di sekolahnya. Tapi kadang ada kesulitannya sih Kak, kayak di story kayak 2 hari sekolah udah nggak mau lagi. Oke, iya dia ya maksudnya kayak kesulitannya dia kan bangun lumayan agak siang nih selama ini kayak jam 9 gitu. Sedangkan sekarang kan harus bangun jam 6 pagi juga udah mulai bangun kan. Jadi dia tuh udah susahnya di situ aja sih, kesulitannya lebih pas bangun pagi ya. Dan karena memang dia belum terbiasa untuk bangun pagi makanya agak susah. Terus nggak ada lain kayak nggak mau sekolah selain apa mungkin teman-temannya nggak nyaman sama teman itu ada nggak? So far sih So far sih enggak aman. dan jangan sampai sih. Jangan sampai betul. Terus sekarang gimana nih Kak sebagai orang tua nganterin anak baru 2 hari gimana perasaannya? Sebagai gimana ya? Deg-degan, campur sedih, bukan sedih ya, maksudnya bahagia yang Iya. terharu gitu. Terus akhirnya kita ada di posisi nganterin anak sekolah. Itu tuh yang kayak gue masih nggak bisa percaya ternyata gue udah mulai nganterin anak sekolah gitu. Ternyata begini loh rasanya jadi orang tua, nganterin anak sekolah di hari pertama sekolah kayak gitu. Untuk kakak sendiri gimana? Iya, excited sih yang pasti. Terus kayak apa ya? Kalau di kita karena kita dua-duanya kerja, jadi lebih yang kayak oke nih nanti nextnya siapa nih yang nganterin, siapa yang ini kayak mikirin gitu. bagi tugas siapa yang Karena nganterin kalau jemput. bisa, maksudnya daripada kita anter, maksudnya memang dia ada encus juga, mungkin ada driver, tapi kalau bisa tuh kita masih bisa untuk kayak anterin dia lah gitu. Jadi kalau bisa anter-anter. Untuk rencana kedepannya gitu. Iya, salah satu dari kita harus sebisa mungkin nganterin dia sekolah gitu. Dan terus kakak ada kayak cara edukasi sendiri nggak sih untuk adik Kinan kalau sekolah tuh harus gini-gini nanti ketemu teman, ketemu guru gitu kayak dikasih tahu. Iya, itu kita kasih tahu pelan-pelan ke dia. Cuma memang Kinan kan masih karena ini baru pertama kalinya nih dia skip playgroup kan. Jadi dia memang belum masuk playgroup sebelumnya. Ini baru pengalaman dia pertama sekolah. Jadi dia masih bingung gitu kayak kenapa harus lepas sepatu ditaruh sendiri? Kenapa Iya, ini? betul. Nah, itu kita kasih tahu dari awal gitu. Tapi dia juga sering curhat-curhat gitu nggak Kak kalau udah kelar kayak pulang. Tadi aku habis gini sama guru gitu. Enggak sih, belum. Dia lebih bete aja karena dia nggak boleh main di playground. Kelamaan. Jadi karena pulang harus pulang kan. Nah dia tuh pengen main playground di sekolahnya, cuma dia bilang ya janganlah, harus istirahat karena setiap hari dia bakalan main terus kan. Jadi takutnya dia malah kecapean atau apa. Dia suka bete ya gara-gara ditarik pulang aja. Oke. Mungkin ini yang lagi rame di sosial media nih Kak Ya. yang podcast kakak
Sana sini mungkin aku mau bertanya sedikit itu Iya. mengenai Kak Marcel menetapkan diri sebagai mualaf dan menikah dengan kakak, dan sekarang itu gimana sih Kak? Sedikit gitu ceritain apa awal mulanya. Jadi gini, ini bahas lagi, oke. Iya, awal Kalau ditanya kenapa mualaf itu nggak tahu. Tapi setelah makin banyak ngobrol sama banyak orang apa segala macam, akhirnya gue bisa merasakan mungkin ini yang dinamakan dengan panggilan. Karena kita nggak pernah tahu seperti apa kan rasanya panggilan itu. Mungkin ada ya orang yang dikasih mimpi atau gimana untuk jadi mualaf, ya mungkin gue merasa terpanggil aja. Karena tiba-tiba banget gitu. Dan peran Kak Nabila sendiri sebagai dulu pas masih zaman pacaran dan sekarang menjadi istri itu gimana sih menurut kakak? Kan kayak di podcast ini nih yang gue cari gitu Nah, kan. Nabila itu bukan sekedar pasangan, bukan sekedar pacar, bukan sekedar istri, pasangan, tapi dia juga guru buat gue untuk yang ngajarin gue dari awal mula sholat, gerakannya, bacaannya, cara-caranya, semua dia yang ngajarin. Mungkin udah sejauh ini udah belajar berproses apa aja nih Kak dalam menjalani. So far baru sampai sekarang baru surat pendek ya. Iya. 5 surat pendek. Yang basic sih kayak ya sholat udah pasti. Dari yang sholatnya mungkin cuma 1 waktu doang, sekarang udah mulai 5 waktu. Terus udah mulai ya bacaan surat-surat pendek, udah lagi tahap itu sih. Dan Kak Nabila juga memberitahu gitu ya sedikit kalau Islam itu Seperti apa? Seperti apa Iya, gitu. iya. Ya sedikit-sedikit, terus tapi kan sekarang juga informasi kan udah banyak banget kan. Jadi kadang-kadang Marcel kalau ini caranya gimana ya, tayamum kayak gimana ya, mandi wajib gimana ya, dan lain-lain. Nah itu dia kadang-kadang juga udah bisa kayak cari sendiri, tapi dikonfirmasi lagi, kayak dia tanya ke aku atau enggak tanya ke om aku yang kebetulan ada ustadz juga kan. Jadi dia tanya, bener gak caranya kayak gini gitu. Tapi kayak ada kayak target gitu nggak sih Kak? Kayak mungkin sekarang lagi belajar sholat, terus besok harus ayat atau gimana gitu dari kakak dan sama aku. Kalau dari istri nggak pernah ngasih target ya, cuma yang penting belajar aja. Karena kalau dikasih target kan yang ada jadi makin susah kan. Jadi karena ini memahami bahasa baru, bahasa Arab kan bahasa baru, jadi nggak bisa yang langsung ditargetin, pelan-pelan aja, santai. Karena waktunya juga masih banyak kan untuk belajar. Terus sama apa lagi sih? Nggak ada target sih. ya sama sekali. Pokoknya dijalanin, bener-bener kayak dijalanin aja satu persatu. Yang andai kayak 1 surat udah lumayan hafal, lanjut ke surat berikutnya. Tapi yang surat sebelumnya mungkin abis ini bakal kayak belajar untuk panjang pendeknya gitu, sama paling cara belajar baca Iqra. Al-Quran. Iya. Iya. Udah belajar Iqra nih Kak. Belum nanti rencana. Akan nih secepatnya. Tapi untuk gurunya sendiri sudah mencari atau nanti sama keluarga kakak? Ya kebetulan kemungkinan sama adik aku juga kebetulan kayak guru ngaji gitu, jadi guru ngaji kan Iya, sih guru si ngaji kayak- Rehan ya, maksudnya dia Guru emang ngaji deh. ada murid-muridnya juga gitu, jadi sekalian nanti Marcel yang ngajarin dia. Tapi Kak Marcel kayak ada gimana ya? Maksudnya kan kakak jadi malam terus kayak ada ketenangan sendiri nggak sih Kak sejak malam gitu? Pasti kan orang menemukan kayak Kalau ditanya ketenangan sih gimana ya ngomongnya? Lebih ke berjalannya waktu, lebih merasakan kayak begini toh. Begini akhirnya gue merasakan bahagia bersama istri, bersama anak, berjalannya waktu akhirnya gue belajar mengerti kenapa gue apa ya? Apa sih ngomongnya? Prosesnya mulai terasa pada saat udah 1-2 tahun setelah gue mualaf gitu loh. Menikmati betul, menikmati prosesnya. Jadi kalau ditanya bahagia ya udah pasti bahagia. tapi ada kayak cuplikan Kak Marcel ini sering setoran ayat pendek ke istri gitu, itu bener Kak? Ada? Iya. Itu gimana tuh Kak, ceritain sedikit dong Kak?
Kalau itu memang itu reguler sih, maksudnya kayak setiap malam nggak cuma Marcel tapi Kinan juga, aku juga gitu. Intinya itu kebiasaan kita bertiga sebelum tidur. Biasanya kita kayak baca surat-surat pendek. Untuk aku belajar untuk kayak ngingat kembali gitu kan, mungkin banyak yang lupa jadi aku ngingat kembali. Terus kalau Marcel memang belajar dari nol gitu, hafalan gitu juga Kinan gitu, belajar dari nol juga. Jadi ya kita bertiga sama-sama belajar dan itu udah jadi kebiasaan kita Belajar aja. bareng. Belajar bareng. Terus udah apa ya? Maksudnya kayak ada part-part ayat pendek terfavorit gitu nggak untuk kakak sendiri? Oh, Kalau Marcel, aku surat favorit Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Kenapa kak? Atau karena emang artinya yang menyentuh atau Pertama karena jadi gini, kalau pertama itu karena itu surat pertama kali yang diajarin. Terus kedua karena tahu artinya akhirnya. Oh, itu artinya, ya udah jadi surat favorit. dan untuk kakak sendiri kayak Aku apa ya, surat favorit kayaknya kalau surat favorit atau yang Apa lebih ya? sering kayak dibaca aja gitu yang mudah-mudah simpel-simpel. Biasanya kan itu kayak ini ya, surat yang paling sering aku baca kayak setiap ini. bener-bener. Atau yang sering diajarkan ke Kak Marcel dan ke Kinan. Yang pasti juz 35 sampai 10 surat terakhir itu rata-rata ya, maksudnya itu salah satu yang favorit aku karena dari zaman dulu waktu nenekku ngajarin aku kan juga kurang lebih kayak 10 sampai 15 surat terakhir di juz 30 itu kan. Itu sih. Mungkin terakhir nih kak, kakak dan Kak Acel dan Kak Najwa jadi pasangan suami istri goals gitu kan. Itu gimana sih kak caranya, tips-tipsnya cara kakak bangun? Kalau tips-tips juga kita nggak bisa kasih tips karena kita juga masih baru ya, baru 4 tahun lah, baru mau jalan 5. Cuma yang penting kuncinya adalah saling percaya aja sih. Sama komunikasi Sama sih, itu yang paling komunikasi, penting itu. banget. Itu komunikasi dan itu nggak boleh hilang ya kak. Menurut Iya. aku itu udah Paling kunci, penting sih. udah paling penting banget itu komunikasi. Nggak ada lagi kak yang Udah itu aja. Oke siap kak, makasih ya kak. Audio Jungle.